Hampir 1 tahun sudah pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025. Program MBG menyasar kelompok anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat SMA dan sederajat. Hingga akhir tahun 2025, program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dari target 82,9 juta penerima dengan total 15.460 SPPG di seluruh Indonesia. Menghabiskan anggaran hingga 52,9 triliun rupiah. Bertujuan untuk peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat, nyatanya realisasi program unggulan Presiden Prabowo ini tidak berjalan mulus. Mulai dari kasus keracunan menu makanan, pembagian MBG yang belum merata, hingga adanya penggelapan dana mewarnai pelaksanaan program MBG. Namun kasus keracunan MBG paling disorot. Salah satunya di SMP Negeri 35 Bandung, ratusan siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni, sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus, ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Tidak hanya itu, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat juga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Mereka mengaku mual, pusing, muntah, hingga diare. Membaik sekarang mah gejala yang kerasnya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Melihat banyaknya kasus keracunan, Presiden Prabowo pernah memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan program makan bergizi gratis di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta mereka memeriksa dengan teliti setiap makanan yang hendak disajikan kepada siswa penerima MBG. Setiap kopriksa, setiap omprek itu, setiap kopriksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Namun tidak sampai di situ. Kasus keracunan menu MBG terus menghantui dan kembali terjadi, bahkan jumlahnya mencapai ribuan kasus. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025, total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kasus ratusan siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Bahkan, kasus keracunan ini sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih cepat.
Akibatnya SPPG atau dapur MBG ditutup sementara. Di Tuban, Jawa Timur bahkan viral sebuah video amatir yang menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa. Temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Maraknya kasus keracunan massal lantas memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru di Jawa Barat bahkan menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Presiden Prabowo pun kembali memberikan pernyataan akan menertibkan dan menjamin kebersihan dapur MBG. Untuk membersihkan, membunuh semua bakteri, kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik ST yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Dengan maraknya kasus, tidak menyurutkan niat pemerintah untuk melanjutkan program MBG. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan rasa bangganya lantaran program MBG sudah dirasakan oleh 44 juta penerima. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Presiden Prabowo pun tetap akan melanjutkan program MBG. Menurutnya, masih banyak siswa-siswi sekolah yang sangat membutuhkan makanan bergizi gratis ini. Seperti siswi SD di Polewali Mandar yang bakal membawa pulang menu makan bergizi gratis setiap hari untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Makanannya dihabisin? Tidak. Tidak. Memang mau dibawa pulang ya? Iya. Dibawa pulang kenapa? Makannya di rumahku. Oh gitu. Sama siapa? Adekku. Iya. Memang di rumah tidak ada makanan ya? Tidak ada. Tidak ada? Tadi mamamu tidak masak? Tidak. Ada beras di rumah tidak? Tidak ada. Tidak ada? Sedang tidak dapat makanan di sekolah? Tidak. Senang? Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG yang akan mengawal jalannya program MBG agar tepat sasaran dan zero error. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakatnya ternyata menemui banyak tantangan. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai program makan bergizi gratis masih perlu pembenahan. Eko menekankan pentingnya penerapan standarisasi dan sertifikasi ketat serta rasionalisasi target agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Selain itu, transparansi perlu dijaga untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
target utamanya harus diingat teman-teman, MBG itu bukan untuk ekonomi ya, tapi kesehatan dan perbaikan gizi. Jadi kalau yang diunggul-unggulkan ekonominya, saya khawatir nanti pelaksanaannya serampangan lagi gitu ya. Ada kasus keracunan dianggap kecil begitu, padahal kan ini bukan memproduksi benda gitu ya. Ini kan hitungan errornya itu ya tentang nyawa. Niat baik serta tujuan mulia pemerintah untuk meningkatkan gizi anak bangsa nyatanya tidak diiringi dengan kesiapan yang matang. Transparansi dan pengawasan menjadi kunci utama MBG dapat terrealisasi dengan baik sehingga anak-anak Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Anggaran yang begitu besar juga tidak terbuang cuma-cuma.